Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian ilmiah ini di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mengambil dan mendapatkan keberkahan dari hari Arafah ini dengan mengisinya dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk berdoa. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapan yang paling baik yang aku katakan dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan hari Arafah ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari perbanyak membaca zikir, terutama tahlil, tahmid, dan takbir. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang darah haid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang darah nifas. Apa yang disebut dengan darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran. Darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan kalau darah tersebut keluarnya setelah melahirkan, maka para ulama ijma' itu darah nifas. Kalau darah tersebut keluarnya berbarengan
dengan prosesi melahirkan, maka jumhur ulama mengatakan itu darah nifas. Adapun kalau darahnya keluar sebelum proses melahirkan, tapi keluarnya karena kontraksi, maka jumhur ulama mengatakan itu bukan darah nifas. Sebagian ulama mengatakan itu darah nifas. Dan pendapat yang mengatakan bahwa itu darah nifas lebih kuat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa darah nifas itu darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan termasuk di antara darah yang keluar karena sebab melahirkan adalah darah yang keluar sebelum melahirkan, tapi karena disebabkan adanya kontraksi. Kalau darah yang keluar itu dibarengi dengan kontraksi, maka itu dianggap sebagai darah nifas. Kenapa itu dianggap sebagai darah nifas? Yang pertama karena keluarnya darah tersebut adalah karena sebab proses melahirkan. Memang dia belum melahirkan, tapi adanya kontraksi itu menunjukkan bahwa keluarnya darah tersebut karena ada proses melahirkan yang sedang berjalan. Ada proses melahirkan yang masih di awal-awal. Maka karena dia keluar disebabkan karena proses melahirkan, maka itu dianggap sebagai darah nifas. Kemudian sebab yang kedua, kenapa darah yang keluar sebelum proses melahirkan dan keluarnya karena kontraksi dianggap sebagai darah nifas? Karena wanita yang hamil itu biasanya tidak mengeluarkan darah. Sedikit sekali wanita hamil yang masih mengeluarkan haid. Maka ketika dekat-dekat dengan waktu melahirkan ada darah yang keluar, apalagi keluarnya karena ada kontraksi yang itu merupakan tanda dekatnya kelahiran, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah darah karena melahirkan. Karena biasanya wanita yang hamil itu tidak keluar darah sama sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pendapatnya para ulama dalam mazhab Hambali. Ini juga pendapatnya sebagian mazhab Maliki. Dan ini salah satu wajah di dalam mazhab Syafi'i. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Dan dengan pendapat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita yang akan melahirkan lebih ringan dalam menjalani syariat Islam. Bayangkan apabila kontraksinya lama. Ada orang yang kontraksinya sampai setengah hari. Ada yang kontraksinya sampai sehari. Bayangkan kalau ketika kontraksi seperti itu keluar darah, dalam keadaan yang sakit seperti itu masih kita wajibkan untuk melakukan salat. Bayangkan betapa beratnya menjalankan keadaan yang seperti itu. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
karena dari sisi alasan juga sangat kuat. Kemudian dari sisi ini lebih meringankan seorang ibu yang sudah sangat dekat dengan waktu kelahiran. Maka Ana melihat pendapat ini sangat relevan dan lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah apakah nifas itu ada batasan atau batasan paling sedikitnya, batasan minimalnya, apakah ada? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa nifas itu tidak ada batasan minimalnya. Nifas itu tidak ada batasan minimalnya. Bisa jadi orang setelah melahirkan, tidak lama setelah itu langsung suci. 1 jam kemudian langsung suci misalnya, bisa jadi. Dan darah yang keluar karena sebab melahirkan tersebut tetap dianggap sebagai darah nifas. Bisa jadi nifas seseorang itu 1 hari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Selama ada darah yang keluar setelah proses melahirkan, maka itu dianggap sebagai darah nifas. Baik. Masalah yang berikutnya, apakah waktu nifas itu ada batas maksimumnya? Apakah ada batas terlama dari waktu nifas? Batas terlama dari masa nifas? Jawabannya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 60 hari. Ini 2 pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini. 60 hari dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama lain yang sepakat dengan beliau. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa batas maksimum masa nifas adalah 40 hari. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang lebih kuat dari sisi dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 lailah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang nifas mereka duduk. Maksud dari duduk di sini tidak melakukan salat dan ibadah-ibadah atau hal-hal yang tidak dibolehkan karena nifas. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang nifas mereka duduk setelah nifasnya selama 40 hari atau 40 malam. Ini menunjukkan bahwa setelah itu mereka suci. Dan ini ya
hitungan 40 hari ini umumnya wanita. Ya. Ini umumnya wanita 40 hari. Jadi kalau sudah sampai 40 hari, maka hari ke-41 dianggap sebagai darah istihadah, kecuali kalau ngepasi hari haidnya. Kalau ngepasi hari haidnya, maka yang ke-41 bisa jadi itu darah haid. Apalagi kalau sifat-sifat haidnya ada di darah tersebut. Dan ini bisa terjadi, ya. Jadi pas hari ke-41 itu pas kebiasaan dia kedatangan haid. Tapi kalau di hari ke-41 itu hari di luar kebiasaan dia keluar haid dan ternyata ada darah, maka itu dianggap sebagai darah istihadah atau darah yang keluar karena penyakit. Sehingga orang tersebut tetap diwajibkan untuk sholat, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah penjelasan tentang masa paling lama dari masa nifas. Waktu yang paling lama dari masa nifas adalah 40 hari. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau misalnya ada wanita yang nifas di hari ke-30, berhenti nifasnya, atau di hari ke-20 berhenti nifasnya dan tidak keluar lagi? Apakah dia harus menunggu waktu 40 hari kemudian dia baru sholat, ataukah dia sholat ketika darahnya berhenti? Jawabannya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang benar-benar berhenti, maka ketika berhenti itulah dia punya kewajiban untuk sholat. Karena 40 hari ini batas maksimumnya. Bukan berarti seorang wanita harus menunggu 40 hari kemudian baru ada kewajiban untuk menjalankan sholat lagi. Tidak demikian, ya. Tapi kewajiban sholat kembali ketika darah nifasnya berhenti. Dan berhentinya bisa sebelum hari ke-40. Ya, berhentinya bisa sebelum hari ke-40. Tapi batas maksimumnya adalah hari ke-40. Ini sebagaimana disebutkan oleh jumhurul ulama. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan sampai hari ke-60. Ya. Apa dasar beliau dalam pendapatnya? Beliau mendasari pendapatnya dengan istiqra. Ya. Beliau mendasari pendapatnya dengan istiqra, ya, penelitian. Beliau tidak menemukan ada wanita yang nifas melebihi 60 hari. Beliau tidak menemukan ada wanita yang nifas melebihi 60 hari. Dan beliau menemukan banyak wanita yang nifas yang darahnya masih keluar setelah 40 hari. Makanya beliau mengatakan, ya, kalau memang darahnya masih seperti darah yang sebelumnya dan belum melewati hari ke-60, maka tetap dianggap sebagai darah nifas. Inilah, ya, alasan beliau. Alasan beliau juga kuat, ya. Alasan beliau juga kuat. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau juga menguatkan pendapat ini. Pendapatnya
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hanya saja ya, karena ada hadis dari Ummu Salamah dan banyak ulama menguatkan hadis ini, maka kita katakan hadis tersebut lebih kuat untuk dijadikan sebagai batas maksimal masa nifas. Ya, hadisnya jelas, kanatin nufasa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu ba'da nifasiha 40 yawman atau 40 lailah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang nifas mereka duduk hingga 40 hari atau 40 malam. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis tersebut? Maka jawabannya bisa jadi Imam Syafi'i mengetahuinya, dan itu kemungkinan besar. Tapi bisa jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melemahkan hadis itu, ya, tidak melihatnya sebagai hadis yang sahih, sehingga beliau tidak wajib mengikuti hadis tersebut karena dalam pandangan beliau sanadnya kurang kuat. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi beliau melihat sanadnya kuat, tapi beliau memahami bahwa itu bukan penjelasan tentang batas maksimum dari masa nifas. Itu hanya menjelaskan tentang keadaan umum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti batas maksimumnya 40 hari. Bisa jadi beliau memahaminya demikian. Dan inilah fikih jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ketika seorang ulama besar, seorang imam itu berpendapat dengan suatu pendapat, yakinlah bahwa imam tersebut tidaklah berpendapat dengan pendapat yang seperti itu kecuali berdasarkan dalil yang menurut beliau lebih kuat. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama besar, di kalangan para imam, maka hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai kita merendahkan salah satu pendapat. Katakan bahwa menurut saya yang lebih kuat pendapat ini, tapi jangan rendahkan pendapat yang lainnya. Itulah adab dalam berbeda pendapat yang telah dicontohkan oleh para ulama kita ya dari zaman dulu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah masalah hukum nifas. Para ulama telah bersepakat bahwa nifas itu hukumnya sama persis dengan haid. Ya. Nifas itu hukumnya sama persis dengan haid. Ya, misalnya kalau kita katakan wanita yang haid itu tidak boleh masuk masjid, maka wanita yang nifas juga demikian. Misalnya kalau wanita yang haid tidak boleh tawaf, maka wanita yang nifas juga demikian. Kalau kita katakan wanita yang haid misalnya tidak boleh dijima, maka wanita yang nifas juga demikian. Kalau kita katakan wanita yang haid tidak boleh berpuasa, maka wanita yang nifas juga demikian. Kalau kita katakan misalnya wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada penghalangnya, maka wanita yang nifas juga demikian. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid bisa diterapkan pada wanita yang sedang nifas. Ada satu perbedaan, ya, yaitu dalam masalah iddah. Dalam masalah iddah, bagi ulama yang mengatakan bahwa iddahnya
wanita yang ditalak itu 3 kali haid, maka ya haid itu berhubungan dengan iddah. Haid sangat berhubungan dengan hubungannya sangat erat dengan iddah. Adapun nifas tidak ada hubungannya dengan iddah. Karena syariat mengaitkan iddah wanita yang melahirkan itu dengan kelahirannya yang terjadi biasanya sebelum nifas. Ketika melahirkan, ketika itulah iddahnya selesai. Makanya nifas tidak ada hubungannya dengan iddah sama sekali. Berbeda dengan haid. Ya, hubungannya sangat erat dengan iddah. Adapun hukum-hukum lain ya selain iddah, maka ya sama. Wallahu taala a'lam. Taib. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beralih ke istihadah. Kita sudah selesai membahas masalah darah nifas. Sekarang kita berpindah ke darah istihadah. Apa yang dimaksud dengan darah istihadah? Di sini disebutkan al-istihadatu jarayanud dami fi ghairi awqatil haidhi wan nifasi aw muttasilan bihima wa huwa damun laysa bi'adatin wala tab'in minhunna wala khilqah innama huwa 'irqun inqata' sailuhu damun ahmar la inqita'a lahu illa 'indal bur'i minhu. Istihadah adalah darah yang keluar, darah yang mengalir di selain waktu haid dan nifas, atau dia keluarnya menyusul haid dan nifas, menyusul haid atau nifas. Misalnya tadi ya, ada orang biasanya haidnya 6 hari, tiba-tiba di suatu bulan haidnya jadi 10 hari, dan dia tahu setelah hari ke-6 darahnya sudah berbeda dengan hari ke-6-nya, dan sifat-sifat darah haid hilang pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Maka ini darah istihadah yang keluarnya menyusul darah haid, jadi tidak terpisah. Contohnya lagi misalnya ya dalam kasus nifas, kalau kita menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa maksimum waktu nifas itu 40 hari, dan ternyata di hari ke-41 masih keluar darah, maka itu dianggap sebagai darah istihadah yang bersambung dengan darah nifas. Ya. Taib. Darah istihadah disebutkan di sini adalah darah yang mengalir di selain waktu haid dan nifas, atau dia menyusul darah haid atau darah nifas. Dan dia adalah darah yang tidak wajar, darah yang keluar karena ketidaknormalan, ketidakwajaran. Biasanya sebabnya karena ada urat yang terputus, ada urat yang terputus sehingga keluar darah, dan darah tersebut keluar terus, tidak berhenti sampai sakitnya tersebut
benar-benar sembuh. Ya, aurat yang terputus tersebut benar-benar kembali, ya, atau sembuh, atau menutup. Ini hakikat dari darah istihadhah. Intinya bahwa darah istihadhah itu darah yang keluar karena sesuatu yang tidak normal, karena sesuatu yang tidak wajar, karena penyakit. Inilah darah istihadhah. Taib. Hukum orang yang mengalami istihadhah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa orang yang mengalami istihadhah hukumnya seperti orang yang suci. Hukumnya seperti orang yang suci. Dia punya kewajiban untuk sholat, dia punya kewajiban untuk berpuasa, dia boleh digauli oleh suaminya, dia boleh tawaf, dia boleh masuk masjid, dia boleh menyentuh mushaf, ya, dan seterusnya. Hukumnya sama dengan orang yang suci, ya, kecuali dalam masalah wudu untuk sholat, ya, dalam masalah wudu untuk sholat, dan itu nanti ya kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Bagaimana kalau orang yang istihadhah akan sholat, apakah dia diwajibkan untuk berwudu setiap sholatnya ataukah tidak? Ya, secara ringkas dia diwajibkan untuk berwudu di setiap sholat wajibnya. Dia diwajibkan untuk berwudu setiap sholat wajibnya. Adapun untuk sholat-sholat sunnah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berwudu kecuali apabila waktu sholat lain sudah masuk. Ya, misalnya dia berwudu untuk sholat zuhur, ya, maka silakan dia berwudu, kemudian dia boleh sholat qabliyah zuhur, kemudian setelah itu dia sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur, kemudian sholat sunnah mutlak, walaupun darahnya keluar. Kemudian setelah masuk waktu asar, maka dia wajib berwudu lagi. Dia wajib berwudu lagi. Setelah berwudu, ya, dia dibolehkan untuk sholat qabliyah asar, kemudian sholat asar. Nanti kalau masuk waktu maghrib, dia wajib berwudu lagi untuk melakukan sholatnya, ya. Seperti ini. Yaitu secara ringkas, dan nanti insyaallah kita akan sebutkan khilaf para ulama dalam masalah itu. Taib. Kasus-kasus yang terjadi dalam istihadhah atau keadaan-keadaan istihadhah dilihat dari waktunya. Istihadhah kadang bersambung dengan haid atau nifas, kadang terpisah dengan haid atau nifas. Ya, darah istihadhah itu datangnya bisa bersambung dengan waktu haid atau nifas, bisa juga terpisah dari darah haid atau nifas. Apabila darah istihadhah ini datangnya terpisah dengan waktu haid atau waktu nifas, atau terpisah dengan darah haid atau dengan darah nifas, maka tidak terlalu bermasalah, ya, mudah. Masalahnya mudah, tidak ada masalah dalam hal ini. Misalnya orang punya kebiasaan haid 6 hari,
setelah 6 hari suci, mandi. Setelah itu hari ke-10 keluar darah istihadhah. Karena sifat-sifat darahnya tidak seperti darah haid, dan tidak biasanya hari ke-10 ya keluar darah haid. Maka ini jelas darah istihadhah. Kemudian setelah itu ya 5 hari setelah itu berhenti. Kemudian suci lagi, bulan depannya baru haid. Ya, yang seperti ini tidak terlalu ada masalah di dalamnya. Ya, karena kita anggap dia kedatangan istihadhah dan perkaranya jelas. Dan di hari-hari itu dia tetap diwajibkan untuk sholat. Dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Dia boleh digauli oleh suaminya apabila menghendaki. Dianggap sebagai wanita yang suci. Taib. Yang menjadi masalah adalah apabila darah istihadhah tersebut datangnya bersambung dengan darah haid atau darah nifas. Maka di sini ya disebutkan ada 4 keadaan apabila darah istihadhahnya bersambung dengan darah haid atau darah nifas. Keadaan yang pertama apabila orang yang kedatangan darah istihadhah yang bersambung dengan darah haid atau dengan darah nifas ini bisa mengetahui atau masih ingat kebiasaan haidnya. Masih ingat kebiasaan haidnya. Dia biasanya haidnya di awal bulan dan biasanya haidnya 6 hari. Maka bagi orang yang demikian, dia ambil kebiasaannya. Dan di hari-hari biasanya dia haid, dia anggap dirinya sebagai orang yang sedang haid. Setelah itu, ya setelah selesai, misalnya hari ke-7, dia anggap dirinya sebagai orang yang suci lagi. Jadi hari ke-6 selesai, dia mandi, walaupun darah istihadhahnya masih keluar. Ya, walaupun masih ada darah keluar, ya dia tetap mandi. Dan dia anggap dirinya suci karena darah yang keluar dianggap darah istihadhah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk thumma ightasili wa salli. Duduklah selama waktu sebagaimana waktu haidmu. Duduklah selama waktu sebagaimana waktu haidmu. Kemudian setelah itu mandilah dan sholatlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mengembalikan keadaannya kepada keadaan biasanya. Karena Ummu Habibah radhiyallahu taala anha tahu kebiasaannya. Kebiasaan haidnya tahu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada kebiasaannya.
Kalau kebiasaannya 6 hari, sudah, anggap 6 hari. Setelah 6 hari mandi, setelah itu sholat. Dan hukumnya seperti hukum wanita yang suci. Baik, keadaan yang kedua, apabila seseorang tidak tahu kebiasaannya, atau dia tidak punya kebiasaan, maksudnya tidak punya kebiasaan, haidnya tidak teratur, kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan, tidak diketahui kebiasaannya, tapi bisa membedakan. Dia bisa membedakan, ini darah haid, ini bukan darah haid. Dia bisa membedakannya karena dia tahu tanda-tanda haid. Misalnya dari sisi darah, ya, kelihatan lebih hitam. Kemudian dari sisi kekentalan dia lebih kental. Kemudian dari sisi baunya, seperti bau darah rusak, ya, bau busuk. Kemudian setelah keluar darah tersebut tidak membeku. Kemudian ketika keluar, di hari-hari pertama keluar, dia merasa perutnya tidak enak, perasaannya tidak enak. Intinya dia tahulah tanda-tanda haid yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak punya kebiasaan, kebiasaannya tidak teratur haidnya, tapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya, maka dikembalikan kepada pengetahuan dia atau keadaan dia bisa membedakan, ya, bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya. Kalau dia lihat darahnya darah haid, sudah, anggap itu sebagai darah haid. Kalau dilihat ternyata dalam pandangan dia itu bukan darah haid, ya sudah, itu dianggap bukan darah haid, ya. Ini berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ad'u shalah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah. Darah keluar terus sampai aku tidak pernah suci karena darah yang keluar terus. Apakah aku boleh meninggalkan sholat atau harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, innama dzalika irqun. Rasulullah mengatakan tidak. Sesungguhnya itu adalah karena urat. Walaysa bihaidin. Itu adalah darah penyakit, ya. Itu adalah darah penyakit. Sebabnya karena ada urat yang putus. Dan itu bukanlah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Apabila haidmu datang, tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili 'anki dam thumma shalli. Tapi kalau misalnya haidmu telah selesai, telah pergi, maka cucilah darah itu, kemudian salatlah. Cucilah darah tersebut, maksudnya ya dia harus mandi. Dia harus mandi, dia membersihkan dirinya, kemudian sholat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hukum kepada wujud darah haid. Mengembalikan hukum kepada wujud darah haid. Apakah darah haidnya ada ataukah tidak? Kalau darah haidnya ada, maka itu dianggap sebagai darah haid. Kalau darah haidnya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai darah haid.
selama hakikat darah haidnya ada, maka dia hukumnya seperti wanita haid. Selama hakikat darah haidnya tidak ada, maka dia dianggap sebagai wanita yang suci. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau misalnya antara kebiasaan dengan alamat atau tanda-tanda darah haid ini bertentangan? Mana yang didahulukan? Jadi orang ini punya kebiasaan dan orang ini juga bisa membedakan darah. Maksudnya bisa membedakan darah itu, darahnya memang kelihatan berbeda. Dia tahu sifat-sifat darah haid dan darahnya jelas. Darah yang keluar bisa dia bedakan secara jelas. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kebiasaan lebih didahulukan. Kalau sudah kebiasaannya 6 hari, ya sudah 6 hari. Setelah 6 hari, apapun keadaannya harus dianggap sebagai darah istihadah. Ada yang mengatakan di sini lebih didahulukan tamyiz. Ya, tamyiz itu pembedaan tadi. Kalau memang tanda-tanda darah haidnya ada, tetap dianggap sebagai darah haid. Dan ini pendapatnya para ulama Syafi'iyah, dan Anda melihat pendapat ini lebih kuat. Kalau misalnya ada orang dia istihadah dan kebiasaan darahnya itu 6 hari. Kebiasaan darah haidnya 6 hari. Ternyata di suatu bulan, ya, dia masih mengalami istihadah. Di suatu bulan dia haid sampai 7 hari. Dan hari ke-7 memang dia melihat hari ke-7 darahnya masih memiliki tanda-tanda darah haid. Maka ya, Anda melihat ya, dan ini pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, hari ke-7 pun masih dianggap sebagai darah haid. Karena dia bisa melihat sifat darahnya. Dia bisa membedakan sifat darahnya. Dan memang terlihat sifat darahnya itu darah haid. Kenapa tanda lebih didahulukan? Tanda haid itu lebih didahulukan daripada kebiasaan haid. Karena tanda haid ini berhubungan dengan darah yang ada ketika itu. Darah yang keluar ketika itu. Ini ya tanda berhubungan dengan darah itu. Sedangkan kebiasaan haid itu berkaitan dengan masa lalu. Maka tanda darah haid lebih kuat daripada kebiasaan. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu jami'ah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau tidak ada pertentangan antara kebiasaan dengan tanda-tanda haid, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ada pertentangan antara kebiasaan dengan tanda-tanda darah haid, maka kita dahulukan tanda-tanda darah haid. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keadaan yang ketiga adalah ketika seorang wanita belum pernah mengalami haid. Ketika seorang wanita belum pernah mengalami haid dan langsung terkena istihadah. Jadi darah keluar pertama kali, sebelumnya belum pernah mengalami haid, darah keluar, ternyata dia juga mengalami istihadah. Di waktu itu juga dia mengalami istihadah. Dikiranya darah haid, ternyata sampai sebulan gak keluar-keluar. Sampai sebulan tidak berhenti-berhenti. Berarti itu darah nifas. Berarti itu darah istihadah. Ya. Bagaimana dia membedakan antara haidnya dengan istihadahnya?
padahal dia belum pernah mengalami haid, sehingga dia tidak punya kebiasaan di sini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila dia bisa membedakan, maka dia kembalikan kepada tanda-tanda darah haid. Bisa jadi seseorang belum pernah kedatangan haid, di haid pertamanya dia langsung melihat, langsung bisa menilai bahwa itu darah haid atau bukan darah haid. Bisa jadi, karena dia sudah belajar. Atau mungkin dia melihat contoh dari darah haidnya orang lain, sehingga dia bisa benar-benar tahu warnanya seperti ini, baunya seperti ini, kekentalannya seperti ini. Kemudian dia juga dapat cerita, misalnya kabar-kabar bahwa orang yang haid itu nanti perasaannya tidak seperti biasanya, ya, ada sakit di perut atau gejala-gejala yang lainnya atau tanda-tanda yang lainnya. Kalau dia bisa membedakan, maka kembali kepada pembedaan, kembali kepada tanda-tanda darah haid. Kalau dia menemukan tanda-tanda darah haid pada beberapa hari, kemudian di hari-hari yang lainnya tidak demikian, maka pada hari-hari dia menemukan tanda-tanda darah haid, maka itu dihukumi sebagai hari-hari haid. Bagaimana kalau tidak bisa membedakan? Maka para ulama mengatakan orang seperti ini haidnya dikembalikan kepada keadaan umumnya wanita. Dan keadaan umumnya wanita itu haidnya bisa 6 hari, bisa 7 hari. Bisa 6 hari, bisa 7 hari. Dan 6 hari atau 7 hari ini itu bisa dipilih oleh seseorang dengan indikasi-indikasi tertentu. Kalau misalnya ya, saudara-saudara dia punya kebiasaan haid yang sama, yaitu 7 hari, maka dia anggap 7 hari haidnya. Kalau misalnya saudari-saudarinya itu haidnya 6 hari, sudah dia anggap haidnya 6 hari. Karena ya memang kebiasaan wanita itu 6 atau 7 hari. Ustaz, bagaimana kalau dia punya saudari-saudarinya tidak punya kebiasaan haid? Tidak punya kebiasaan haid yang ditentukan 6 hari atau 7 hari. Kalau ragu, tentukan 6 hari. Tidak ada indikasi yang menguatkan kemungkinan 6 hari atau 7 hari, maka pilih yang 6 hari. Yang 7 dianggap sudah istihadah. Kenapa? Karena 6 hari itu lebih umum daripada 7 hari. Wanita-wanita yang haid yang lamanya 6 hari itu lebih banyak daripada wanita-wanita yang haid yang lamanya 7 hari. Kemudian dari sisi hati-hati, ini lebih hati-hati. Ya, dari sisi kehati-hatian ini lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kapan dimulainya dia menganggap itu darah haid? Apakah di awal bulan, ataukah di tengah bulan, ataukah di akhir bulan? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau dia tidak tahu kebiasaannya, ya, karena dia belum pernah haid, maka dianggap ya dihitung dari awal pertama kali dia kedatangan darah. Awal hari dia keluar darah. Ketika itu dihitung sebagai haid. Taib.
Ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahash. Berdasarkan hadis dari seorang sahabat wanita yang bernama Hamnah binti Jahash. Disebutkan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaitan." Ini adalah gangguan-gangguan syaitan. Ini adalah gangguan-gangguan syaitan yang sebabnya karena pukulan. Raqdah itu seperti pukulan dengan kaki. Innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaitan. Ya, intinya itu adalah disebabkan karena gangguan syaitan. Dan syaitan itu bisa mempengaruhi fisik manusia. Gangguan syaitan itu bisa mempengaruhi fisik manusia. Dan bukti yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Ya, seperti misalnya santet. Itu dari jin. Dan santet bisa mempengaruhi fisik manusia. Orang kerasukan jin misalnya, fisik manusianya terganggu. Begitu pula dengan nifas ini. Rasulullah mengatakan, "Innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaitan." Baik. Fatahayyadi 6 ayyamin aw 7 fi ilmillah. Maka anggaplah engkau dalam keadaan haid selama 6 hari atau 7 hari berdasarkan ilmu Allah. Thumma ightasili. Kemudian setelah itu mandilah. Hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqaiti fasalli 24 lailah aw 23 lailah wa ayyamahun. Fasalli 24 lailah aw 23 lailah wa ayyamahun wasumi fa inna dzalika yujzik. Maka apabila engkau melihat bahwa engkau telah suci, ya, karena kalau dianggap 6 hari haid atau 7 hari haid kemudian mandi, berarti dia menganggap dirinya suci. Maka sholatlah dan puasalah selama 24 hari atau 23 hari. 24 hari kalau dia menganggap haidnya 6 hari. 23 hari kalau dia menganggap haidnya 7 hari. Karena hal tersebut itu bisa cukup untukmu, ya. Salatmu menggugurkan kewajibanmu untuk salat. Puasamu menggugurkan kewajibanmu untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, wa kadzalika faf'ali fi kulli syahr. Dan seperti itulah kamu lakukan setiap bulannya. Kama tahidun nisa, sebagaimana para wanita mengalami haid. Wa kama yathurna limiqati haidihinna wa tahurna. Dan sebagaimana para wanita juga punya masa suci. Masa sucinya wanita kebanyakan ya 24 hari atau 23 hari. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahash ketika beliau mengalami istihadah. Kemudian keadaan yang keempat adalah keadaan seorang wanita yang lupa kebiasaannya, baik masa haidnya ataupun waktu haidnya. Dia bukan orang yang tidak pernah haid. Dia sudah pernah haid berkali-kali, tapi dia lupa berapa lama waktu haidnya.
Dan dia juga lupa kapan mulai waktu haidnya. Ini disebut sebagai wanita yang mutahayyirah, wanita yang membingungkan para ulama. Maka ada banyak pendapat dalam masalah ini. Namun di sini ya disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat, wanita yang seperti ini hukumnya seperti wanita yang sebelumnya, yang tidak pernah haid, ya, kemudian haid keluar darah pertama kali langsung istihadah, belum pernah mengalami haid tapi langsung istihadah, ya, hukumnya sama dengan wanita yang seperti itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya wanita yang belum pernah haid kemudian kedatangan istihadah bisa membedakan, maka dikembalikan kepada tanda-tanda darah haidnya. Untuk yang keempat ini, dia tidak punya tanda-tanda sama sekali. Dia mutahayyirah, tidak ada tandanya, tidak ada kebiasaannya, ya. Ini benar-benar membingungkan para ulama. Maka dalam keadaan seperti ini langsung dikembalikan kepada hukum tadi. Anggap haidnya 6 hari atau 7 hari. Kalau dia bisa menguatkan salah satu kemungkinan 6 atau 7 hari dengan indikasi-indikasi yang ada, maka dia pilih sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh indikasi-indikasi tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan ini, maka ambil kemungkinan yang paling kecil, yaitu 6 hari. Dimulai atau dihitung dari datangnya darah pertama kali, ya, dihitung dari datangnya darah pertama kali. Taib. Setelah itu dia mandi, kemudian hukumnya seperti wanita suci. Inilah 4 keadaan yang disebutkan di dalam buku ini, ya, dan kita sudah tahu hukumnya masing-masing. Ya, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita bahas, masalah-masalah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan karena waktu yang sudah habis, ya, saya akhiri kajian ini sampai di sini, dan mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Dan saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.